Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Farah Saidar Hakim dari Dyota Sena 2022. Di sini sebagai tentor akademik mata kuliah Manajemen Alat Berat akan menjelaskan mengenai soal dan jawaban dari UAS Manajemen Alat Berat di tahun lalu, di mana terdiri dari dua soal, yaitu yang soal pertama mengenai proses produksi hot mix ACWC di Asphalt Mixing Plant, dan soal yang kedua adalah mengenai pekerjaan atau penggunaan alat berat dalam pekerjaan bendungan. Nah, kita masuk aja langsung ke soal yang pertama, yaitu mengenai asphalt mixing plant. Jadi, untuk proses pengolahan hot mix dari agregat awal kemudian dicampur dengan aspal hingga menjadi hot mix bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, secara singkat, proses pengolahannya itu dimulai dari agregat yang sudah diproses dari stone crusher, kemudian dimasukkan ke dalam cold bin. Nah, di cold bin ini kemudian akan mengalir ke conveyor melewati ayakan, kemudian masuk ke dryer ini, di sini dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, itu material akan keluar dari dryer, kemudian debu-debunya itu akan mengarah ke dust collector. Jadi dari proses pemanasan itu debunya bakal keluar, sedangkan agregat itu akan menuju hot elevator untuk dinaikkan dan ditumpahkan ke hot screen. Nah, di hot screen ini nanti akan dipisah sesuai agregatnya. Jadi kayak disaring gitu atau diayak. Kemudian pada hot bin dilakukan penimbangan sesuai takaran. Nah, kalau sudah sesuai takaran agregatnya, kemudian kita gantian proses untuk aspalnya. Nah, aspalnya juga dipanaskan, kemudian dilakukan penimbangan. Nah, setelah agregat dan aspal itu siap, ada penampungan filter dan juga bahan tambah. Nah, bahan tambah ini bakal melengkapi lah campuran dari hot mix ini. Kalau sudah semuanya, kemudian bakal masuk ke pack mill. Nah, di pack mill ini nanti akan diaduk atau dicampur. Setelah tercampur rata, hot mix bakal keluar dari penampang dan tertampung per batch. Yang terakhir, hot mix ditampung pada dump truck untuk beberapa batch dan dikirim ke lapangan untuk dikerjakan. Nah, kemudian dari soal disebutkan bahwasanya material maksimumnya adalah 20 mm. Kemudian di pertanyaan kedua di soal A ini, yaitu ada produk hot mix yang butiran agregatnya lebih besar daripada 20 mm. Artinya ada kegagalan di sana. Nah, dalam proses pembuatan hot mix di AMP, salah satu syarat yang diperhatikan ialah diameter agregatnya tidak boleh melebihi batas. Kalau tadi lebih dari 20 berarti udah melebihi batas. Nah, oleh karenanya jika ditemukan agregat dengan diameter lebih dari 20 mm, maka terjadi indikasi kerusakan dan masalah pada proses penyaringan atau pemisahan ukuran butir agregat di AMP. Hal tersebut bisa terjadi umumnya karena kerusakan ayakan. Ayakan yang ada di sini ini atau vibrating screen dapat dikatakan rusak jika lubang ayakannya membesar akibat aus, kemudian sobek dan menyebabkan agregat bisa lolos. Selain itu, kerusakan ini atau lolosnya agregat yang lebih dari 20 mm bisa aja karena pemasangan susunan ayakan yang kurang tepat. Artinya nggak urut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Artinya pasti akan ada agregat yang lebih besar melewati atau lolos dari ayakan tersebut. Kemudian bagian AMP yang harus diperiksa adalah pada bagian hot screen, karena ya di sini itu tadi di setelah dryer itu ada bagian hot screen. Terus apabila ditemukan bagian yang robek, maka harus diganti dengan yang baru atau diperbaiki. Sementara itu apabila urutannya tertukar, maka harus diurutkan sesuai seharusnya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pekerjaan bendungan. Nah, di soal yang B ini ditampilkan gambar bendungan Batu Tegi. Nah, yang pertama kita lakukan harus menganalisis kira-kira gambar ini tuh termasuk bendungan jenis apa. Nah, karena di sini tuh banyak menggunakan urukan batu ya ini. Kemudian ada zona inti dan zona transisi atau filter. Maka kemungkinan ini adalah bendungan tipe rockfill. Nah, bendungan tipe rockfill ini adalah bendungan dengan timbunan batu dengan inti yang kedap air. Di mana inti kedap air atau impermeable core berfungsi untuk mencegah rembesan air. Nah, item pekerjaan di main damnya yang ditanyakan sesuai soal, yaitu yang pertama ada pekerjaan persiapan untuk surveying, kemudian pembersihan lahan, kemudian galian main damnya. Galian terdiri dari dua, bisa galian tanahnya aja atau galian batu keras.
Kemudian ada pekerjaan timbunan. Nah, untuk pekerjaan timbunan ini sesuai kalau ada yang sesuai di gambar itu sebenarnya cuma ada 3: inti, filter, random. Cuman biasanya di timbunan atau di bendungan tipe rockfill itu ada timbunan riprap, di mana timbunan riprap ini adalah batu-batu, bongkahan batu besar gitu yang ada di bagian terluar dari timbunan. Jadi kurang lebih nanti tuh riprap ada di sekitar sini. Ini kan ada urukan batu, nah ini di luarnya tuh bakal dilapisi kayak riprap gitu. Begini. Kemudian untuk pelaksanaan dan alat beratnya yaitu yang pertama ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan terdiri dari 2: surveying, yaitu untuk menentukan batas-batas lahan, kemudian menentukan posisi dan elevasi. Kemudian pembersihan lahan, itu membersihkan lahan dari semak-semak, pepohonan, dan sampah. Itu dapat menggunakan yaitu dump truck, ekskavator, dan juga bulldozer. Ekskavator untuk merobohkan, membersihkan, bulldozer untuk menggusur sisa-sisanya, dan dump truck untuk mengangkut bahan ke disposal area. Jadi ini menjauh dari tempat atau dari site, kemudian dibuang ke disposal area. Kemudian untuk galian mine dam, seperti yang udah aku bilang tadi, ada 2 jenis galian, yaitu bisa aja galiannya berupa galian tanah maupun galian berupa batu keras. Nah, untuk tanah sendiri ini yang dimaksud adalah tanah seperti tanah lempung, lumpur, pasir, kerikil yang bukan termasuk batuan lapuk dan batuan yang digali secara efisien tanpa menggunakan bahan peledak. Artinya nih tanah ini tuh gampang untuk dipindah-pindahkan lah begitu. Belum termasuk yang batuan-batuan keras. Nah, untuk urutan pekerjaannya yaitu surveying, scraping dan gathering. Scraping dan gathering itu adalah kayak mengumpulkan begitu tanah-tanahnya, kemudian dipindah ke dump truck, kemudian mobilisasi ke stockpile atau tempat penyimpanan sementara, baru kemudian jika sudah diperlukan bakal dimobilisasi lagi menggunakan dump truck ke site. Alatnya yaitu ekskavator, bulldozer, dan juga dump truck. Nah, ini jadi materialnya itu nanti dikumpulin, kemudian diangkut dari ekskavator dari sini ke dump truck. Kemudian untuk galian batu keras, nah agak berbeda di sini, yaitu dimana untuk galian batu keras ini karena susah untuk di scraping begitu, makanya untuk urutan pekerjaannya yaitu survei, kemudian pelonggaran formasi batuan jika memang memungkinkan formasi batuannya dilonggarkan, kemudian bisa dilakukan pemecahan batuan, baru dikumpulkan atau gathering, kemudian ke dump truck, stockpile, baru menuju ke site. Nah, alat beratnya yaitu ekskavator. Jadi ekskavator di sini biasanya ada 2 jenis, yaitu ekskavator yang digunakan untuk mengangkut material yang bucket biasa, ekskavator yang bucket. Jadi ini yang ujungnya kayak gini. Atau satu lagi ekskavator yang digunakan untuk menghancurkan batuan keras atau drill ekskavator. Jadi ujungnya ini bukan berupa bucket kayak gini, tapi ujungnya adalah kayak mata bor begitu. Dan ini mata bor ini nanti bakal menghancurkan batuan-batuan yang ada di tempat yang ingin digali begitu. Kemudian bulldozer itu untuk mengumpulkan material sebelum diangkut ke dump truck. Kemudian bisa juga bulldozernya digunakan untuk melonggarkan formasi batuan atau di ripping. Nah, ripping itu ini yang ada di belakang bulldozer ini. Jadi bulldozer dengan ripper ini bakal bisa untuk mengumpulkan material dan juga untuk meripping. Nah, itu ada dump truck. Nah, kemudian untuk pekerjaan timbunannya, yaitu setelah dibawa dari dump truck ke stockpile, kemudian dibutuhkan ke site atau ke lapangan, maka dump truck akan datang ke lapangan. Nah, waktu di lapangan ini terbagi menjadi timbunan inti, filter, dan juga random. Untuk timbunan inti itu nanti biasanya yang diperlukan tambahan itu adalah water tank. Itu untuk membuat tanah atau tanah lempungnya mendapatkan kadar air yang diinginkan, karena di timbunan ini kan bahannya adalah lempung, jadi perlu kadar air yang optimum sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian di timbunan filter atau transisi, karena materialnya berupa kerikil,
begitu, kerikil atau pasir, sebenarnya tidak terlalu memerlukan water tank truck. Begitu juga dengan di timbunan random. Nah, kemudian untuk pekerjaan pemadatan, jadi setelah ditimbun, maka tidak begitu saja prosesnya selesai. Jadi perlu pemadatan. Nah, jenis pemadatannya ini juga biasanya tergantung pada eh, lokasi atau bergantung juga pada jenis tanahnya. Untuk timbunan inti karena materialnya tanah lempung, maka cocok menggunakan ship foot roller. Jadi ship foot roller tuh nih, rodanya tuh ada kayak tonjolan-tonjolannya begitu. Jadinya ini akan cocok untuk tanah yang kohesif seperti tanah lempung karena bisa memberikan tekanan yang lebih. Kemudian untuk di filter atau transisi waktu ditimbun itu kalau memerlukan bisa ditambahi water tank truck. Kemudian untuk pemadatannya menggunakan pneumatic tire roller. Sedangkan di timbunan random atau urukan batu itu biasanya menggunakan vibratory roller karena ada getaran supaya batuan-batuan itu bisa memadat dengan lebih baik. Mungkin itu saja untuk pembahasan SNJ dari UAS Manajemen Alat Berat tahun 2025. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian untuk pengingat lagi karena mungkin di UTS kemarin juga soalnya ternyata cukup berbeda ya. Nah, oleh karena itu aku harap teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut bukan hanya dari SNJ tahun lalu karena bisa saja soalnya pun di UAS ini berbeda daripada soal tahun lalu seperti yang terjadi di UTS. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.